Kenapa, Pak? Gimana? Ya, Bu, maaf. Banyak kempes. Kenapa aku, Bu? Sepertinya saya harus memperbaikinya dulu, Bu. Ayo deh, nggak apa-apa. Ya, sebentar ya, Bu ya. Iya. Good. Sesuai dengan rencana. Sekarang saatnya jadi Suster Lestari. Selamat pagi Ibu Aisyah, saya Suster Lestari mau konfirmasi, apakah Ibu jadi datang untuk vaksinasi bayi Fadil pagi ini? Iya, suster, ini saya lagi OTW. Tolong jangan terlambat ya Bu, karena kebetulan stok vaksin yang tersedia hari ini nggak banyak. Sedangkan antrian sekarang sudah cukup panjang. Jika Ibu terlambat, maka Ibu bisa kehabisan. Suster, ini saya udah di jalan. Sebentar lagi nyampe kok. Tolong sisain ya satu buat anak saya. Maaf Bu, nggak bisa. Karena peraturan rumah sakit ini, siapa datang duluan, dia yang akan dilayani lebih dulu. Ya Allah, gimana nih? Kalau aku nungguin supirnya nggak akan nyampe waktunya. Lebih baik aku minta bantuin Mas Akbar aja deh. Aisyah. Halo? Ya, Aisyah. Halo, Mas. Mas sudah berangkat kerja belum? Aku udah di jalan sih, kenapa emang? Ini Mas, aku lagi di jalan. Terus tiba-tiba ban mobil taksinya kena paku dan sekarang lagi diganti dulu bannya. Nah masalahnya Mas, vaksinnya itu cuma sedikit stoknya, jadi aku nggak boleh telat. Mas bisa nggak ya Mas kalau misalnya tolong anterin aku ke rumah sakit? Ya udah, Sherlock aja ya, ntar aku kesana. Iya Mas, makasih ya. Yuk. Saya harus kasih ancaman supaya dia bisa segera keluar dari taksi itu. Selamat pagi Ibu, maaf, sekarang vaksin yang tersedia jumlahnya sudah di bawah 10. Jika dalam 15 menit Ibu belum sampai, mohon maaf ya Bu, terpaksa saya berikan kepada yang lain. Gimana nih, padahal kan Fadil lahirnya prematur. Dia harus dapetin vaksinnya on time. Kalau enggak bisa-bisa kesehatannya nanti bermasalah. Suster, tolong sisakan buat anak saya ya, satu aja. Tolong tunggu suster. Saya akan tiba dalam waktu kurang dari 15 menit. Tolong vaksin jangan dikasih ke orang lain. Mendingan aku cari kendaraan lain aja deh, daripada harus nungguin Mas Akbar. Mas, saya cari kendaraan lain aja ya. Iya, Bu. Maaf ya, Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, maaf, ini uangnya. Makasih banyak, Bu ya. Iya. Makasih ya, Mas. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Kok jalannya makin sepi sih? Astagfirullahaladzim. Serahkan bayi itu. Itu bayi Dimas.
bayi yang ada di gendongan lu, itu bayinya Pak Dimas kan? Enggak! Ini anak saya dan saya enggak mau jadi kalian sebut! Enggak! Kasih atau enggak? Kalau lu enggak, gua pakai cara kekerasan. Kasih! Lepasin! Lepasin! Rasakan kamu, Aisyah. Kamu nggak akan berhasil. Nggak akan. Aisyah! Mas Akbar! Woi! Aisyah! Aisyah! Ya Allah! Aisyah! Mas Akbar! Mas! Kejar! Fadil! Enggak! Aisyah, kamu terluka, Aisyah! Enggak, cepetan Fadil yang pikirin aku, Fadil! Itu bayinya? Ini Bu, sesuai Pak. Oke. Ini bayarannya. Terima kasih. Entah kamu ini anak siapa. Tapi yang pasti, mulai sekarang nasib kamu berubah. Bukan lagi jadi bayi yang malang dan hidup miskin. Kamu akan jadi anak orang kaya. Diperlakukan seperti seorang raja oleh anak tiri saya yang bodoh yang mengira kamu anaknya. Ya Allah, Aisyah. Mas, Aisyah, kamu nggak apa-apa kan? Mas tahu ini kerjanya siapa, Mas? Ini kerjanya Mas Dimas. Tega dia ngambil anak aku kayak gini. Kalau misalnya dia pikir aku bakal diem aja, dia salah besar. Pasti memiliki salah besar. Aku harus kasih tahu Setia soal ini. Enggak ada waktu. Mas tolong temenin aku ke rumahnya Mas Dimas sekarang. Aisyah, kamu harus diobatin dulu. Abis itu kita baru ke sana. Kalau Mas gak mau, aku pergi sendiri. Oke. Aku temenin kamu ya. Ayo. Au. Hati-hati. Ya.
Dimas? Ada apa, Ma? Kamu lihat? Ini anak aku, Ma. Ya, ini anak kamu. Ya Allah, Nak. Dimas, Mama sudah buktikan omongan Mama. Bahwa Mama akan bawa lagi bayi kamu ke sini. Oke? Dan sekarang Mama minta kamu juga buktikan omongan kamu. Mana surat-surat yang kamu gunakan untuk menuntut Setia? Dimas! Mama tanya, mana surat-suratnya? Mana? Mama ambil aja di kamar aku, Ma. Ya Allah, Nak. Akhirnya Papa bisa peluk kamu lagi. Di mana Dimas naruh? Di lemari kali. Gak ada kok. Ada juga. Duh, di mana sih? Lemari nggak ada, sini nggak ada situ. Oh, OMG baru ingat ada laci kan? Udah di sini. Ini dia surat tuntutan buat Setia. Dimas, kamu lihat ini ya. Oke, surat ini sudah Mama robek-robek. Jadi kamu nggak bisa lagi nuntut Setia. Oke? Mama gak usah khawatir. Tanpa Mama sobek-sobek surat itu juga, aku akan batalin tuntutan aku kepada Setia. Tapi aku heran, Ma. Gimana caranya Mama membujuk Aisyah sampai-sampai dia menyerahkan anak aku? Itu bukan urusan kamu, Dimas. Yang penting, Mama berhasil bawa bayi kamu lagi ke rumah ini dan sekarang ada di tangan kamu. Oke? Tapi Mama ingatkan ke kamu, Dimas. Sebentar lagi Aisyah pasti akan datang dengan penuh murka sama kamu. Apa? Dan bagaimana cara kamu menghadapinya? Ya, itu urusan kamu. Mama gak mau ikut campur. Maksud Mama apa, Ma? Ma? Maksud Mama apa, Ma? Mas Dimas! Aisyah. Fadil! Ternyata bener ya Fadil sama kamu dan kamu yang suruh preman-preman itu untuk culik Fadil. Jadi Mama suruh preman buat culik anak aku. Jahat kamu, Mas. Kamu bikin jahat sih, kebalikin anak aku. Kamu ngapain ngambil anak aku dengan cara kayak gitu? Aisyah. Balikin anak aku. Aisyah, jangan bawa anak aku. Aisyah, cukup.
Kamu jangan sentuh dia lagi ya. Paham kamu? Dia anak aku dan aku bebas untuk sentuh dia. Kamu yang gak berhak sentuh dia. Balik. Aisyah, aku ini ayahnya, aku yang lebih berhak. Kamu lupa ya, Mas? Hak asuh Fadil itu di tangan aku. Kalau kamu masih kayak gini, aku bisa aja perkagakan ini dan kamu di penjara, Mas. Aku udah duga, Aisyah. Kamu akan bicara seperti ini. Kamu mau laporin aku di pengadilan? Silakan. Asal kamu tahu ya, sekarang aku punya bukti yang kuat tentang perselingkuhan kamu. Aku punya video kalian berdua di apartemen. Betul kan? Aisyah tinggal sama saya dan keluarga saya. Bukan berdua sama Setia. Oh ya? Jadi sekarang Setia membiayai hidup kamu dan keluarga kamu ya? Untuk menutupi kebusukannya. Saya mau tanya sama kamu. Kamu dan keluarga kamu itu masih punya hati nggak sih? Istri saya selingkuh sama laki-laki lain, tapi kalian diem aja. Jaga mulut Anda ya! Jangan. Saya udah gak peduli sama kalian. Yang pasti Aisyah, bukti itu sangat kuat. Karena apa? Karena sekarang ada pasal tentang perzinahan. Dan kalian, kamu dan Setia, terbukti melakukan hal yang tidak pantas. Kalian berdua berzina. Mas! Dan pelakunya asal kamu tahu, akan dipenjara. Aku pastikan sama kamu. Kamu dan Setia akan mendekam di penjara. Dan secara otomatis, hak asuh Fadil akan jatuh ke tangan aku. Kalian kenapa diam aja? Ini rumah saya. Pergi dari sini. Ayo Aisyah. Mas. Aisyah. Aisyah. Tadi Akbar udah cerita semuanya lewat telepon. Makanya gue undang Pak Nafi ke sini. Ya siapa tahu beliau bisa bantuin lo. Pak. Saya masih bisa dapetin Fadil kan, Pak? Mas Dimas gak mungkin ambil Fadil kan, Pak? Secara kan juga pengadilan memutuskan kalau hak asuh Fadil itu di saya, Pak, bukan di Mas Dimas. Saya bisa ambil Fadil lagi kan, Pak? Maaf Bu Aisyah. Posisi Bu Aisyah cukup sulit. Tadi Pak Setia sudah cerita semuanya, juga tentang penggerebekan yang dilakukan di apartemen ini. Dengan kondisi itu akan memberatkan posisi kalian, apalagi dengan adanya bukti video itu.
Jadi apabila ibu mau melaporkan suami ibu ke pengadilan, dia akan membalas dengan memberikan bukti itu. Kalian bisa kena pasal perzinahan dan kalian bisa dipenjara. Dan mau nggak mau, si bayi terpaksa hak asuhnya diasuh oleh ayah kandungnya. Nggak mungkin. Nggak boleh, Mas, nggak boleh. Fadi! Fadi! Aisyah, sini. Aisyah. Buka kamarnya. Bi, apa Ma? Kamu tebak deh, Mama dapat kabar apa dari Titin? Dapat kabar apa? Bayinya Aisyah udah kembali ke tangan Dimas. Maksud Mama bayi palsunya Aisyah? Tapi Dimas nggak tahu kalau bayi yang dia pegang itu palsu. Tugas kita sekarang tinggal satu, Bianca. Membuat bayi aslinya Dimas untuk secepatnya pergi ke neraka. Nyusul nenek Dina. Oke, Ma. Alhamdulillah nak, akhirnya papa bisa peluk kamu lagi. Ganteng sekali. Ngantuk ya? Natasha, dia harus tahu soal ini. Dia pasti senang kalau tahu anak aku udah kembali lagi ke sini. Ya. Tuh. Ya halo Mas Dimas. Ada apa Mas telepon malam-malam gini? Mas Dimas baik-baik aja kan? Saya mau ngabarin kamu, Natasha. Kabar yang sangat baik. Pasti kamu senang. Kamu tahu? Sekarang saya lagi peluk anak saya lagi. Ya ampun, syukurlah Mas Dimas. Saya turut senang dengarnya. Akhirnya perjuangan Mas Dimas selama ini terbayarkan. Gak sia-sia lagi, Mas. Iya, Natasha. Alhamdulillah. Sebenarnya saya sedikit khawatir. Saya masih takut ada seseorang yang merebut kembali anak saya. Apalagi kalau saya nggak ada di rumah. Natasha, apa saya boleh minta tolong sama kamu? Tentu aja, Mas. Apapun kalau saya memang bisa lakukan, saya pasti akan bantuin Mas Dimas. Apa kamu berkenan untuk tinggal di sini beberapa hari? Boleh, Mas. Tentu aja boleh. Kalau gitu berarti besok saya ke sana ya. Terima kasih ya, Natasha. Sekali lagi terima kasih.
Halo, Kak Trisha? Kak Trisha kok nangis? Kenapa, Kak? Ada masalah apa? Kak Trisha cerita sama aku, Kak. Kenapa? Dimas. Dia mau menjauh dari aku. Dan aku dengar katanya dia mau nikah sama perempuan lain. Ya ampun, Kak. Kak Trisha ngapain sih mikirin apalagi nangisin cowok kayak gitu? Udahlah, Kak. Lebih baik sekarang Kak Trisha tuh fokus sama kuliah, fokus sama hal yang lebih penting, Kak, daripada mikirin cowok kayak gitu. Kok handphonenya mati? Mati lagi. Kak Trisha kenapa? Itu jenazah kakak Mbak. Enggak, itu nggak mungkin kakak saya, Mas. Nggak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin ini bukan Kak Trisha. Kak Trisha. Kak Trisha. Natasha bangun, Kak. Bangun, jangan tinggalin Natasha, bangun, Kak. Gak boleh tinggalin Natasha, bangun, Kak. Natasha. Trisa bunuh diri. Natasha, kita nemuin foto ini di tangannya Trisa. Itu kan fotonya Dimas. Jangan-jangan Tirsa patah hati lihat Dimas mau nikah sama perempuan lain, makanya dia bunuh diri. Jadi gara-gara laki-laki ini, kakakku sampai hancur seperti ini. Dimas, aku bersumpah atas nama Kak Trisha. Suatu hari nanti, aku pasti akan balas perbuatan kamu. Aku akan hancurkan hati kamu. Sampai kamu gak ingin hidup lagi. Dan aku akan obrak-abrik hidup kamu. Seperti kamu udah obrak-abrik hidup kakakku.
Gimana, Bu? Ibu udah kasih obat. Alhamdulillah dia udah tidur. Tapi yang nggak tahu kalau besok pagi dia bangun, terus ingat masalah ini lagi. Dia pasti sedih dan hancur hatinya. Nak Setia, Ibu kok khawatir ya? Bu, mendingan kita harus jagain Aisyah baik-baik. Aku takut dia berbuat yang enggak, Bu. Iya, lo bener. Kita harus cari cara supaya besok Aisyah tuh bisa happy lagi. Nak Setia, tapi Ibu kok nggak yakin ya. Masalahnya menghibur seorang ibu yang kehilangan anak itu nggak gampang. Karena kesedihan pasti masih mendalam di hatinya. Alhamdulillah, buah hatinya papa, anak papa yang paling ganteng. Akhirnya kita bisa bersatu lagi. Aku tenang aja ya. Papa akan jaga kamu. Lagian kalau nggak ada kamu, papa kesepian. Ganteng. Wah, ada dede bayi baru. Bayi siapa itu, Pak? Ini kenalin, adik kamu. Adik Karisa, Pak. Iya. Jadi, dia akan tinggal di sini terus kan, Pak? Iya, sayang. Yeay, Karisa punya adik bayi. Karisa seneng banget, Pak. Halo, dede bayi. Aku kakak Karisa. Adik kakak yang ganteng, aku ada kakakmu. Nanti kita jalan-jalan ya ke taman, ke mall. Nanti kakak Karisa beliin kamu baju, celana, sepatu, mainan. Pokoknya semuanya deh. Kamu beliin itu semua uang dari mana? Minta uang sama papa. Bisa aja kamu. Lucu kan? Tangan kamu bersih nggak pegang-pegang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Natasha, duduk. Halo Karisa. Halo Tante. Lihat deh Tante, Karisa punya adik bayi. Ganteng kan Tante? Ganteng dong. Kalau udah besar pasti jadi boyband. Jadi boyband? Kok Karisa tahu-tahuan boyband? Kan Karisa suka lihat di internet. Anak sekarang kan Natasha, lihat di internet. Bi, nih Bi. Mah. Kayaknya apa nih, Mah? Apa? Ya, tapi kita harus pastiin dulu ada siapa di dalam. Jangan sampai kita kepapasan sama Dimas pas dia keluar rumah. Iya. Kenapa sih ada perempuan itu di sini? Ngapain si Natasha di sini? Ribet ini Natasha ini. Gini Bianca, coba kamu telepon Karisa, suruh dia keluar dari rumah itu. Nanti kalau pas Pak Kebun datang, Pak Mamat, kita akan bawa ke rumah kita, baru diam-diam kita akan bisa ambil bayinya. Coba sayang, kamu telepon. Papa, HP Karisa bunyi, Pak. Yaudah, Karisa angkat dulu ya, Pak. Oke. Mama. Halo, Ma. Karisa, sayang. Mama udah sampai nih sama Memo di luar. Mama udah di depan, Ma. Udah. Karisa keluar ya. Katanya Karisa mau foto-foto sama adik bayi. Masih inget kan? Tapi, Ma, Karisa udah ada dede bayi yang baru, Ma. Terus Karisa lagi asik main sama dia. Jadi foto-foto adik yang lama
kapan-kapan aja deh, Ma. Loh, Karissa? Udah dulu ya, Ma. Nanti dede yang barunya nyariin Karissa ya, Ma. Kok dimatiin? Gimana sih Karissa? Aduh, Ma. Rencana kita berantakan dong. Pak Mamat. Sini. Bu Bianca, Bu Siska. Ya. Pak Mamat, di dalam tuh suami saya lagi quality time sama anak saya. Lagi ngobrol berdua. Jadi dia tuh nggak suka kalau diganggu. Dia bisa marah loh kalau Pak Mamat ganggu. Oh gitu ya Bu. Kalau gitu saya langsung kerja aja ya Bu ya. Bayi ini juga sudah biasa ikut saya kerja. Oh jangan, kasihan loh bayinya. Gimana kalau Pak Mamat hari ini libur aja? Kan kemarin Pak Mamat bilang udah nggak ada kerjaan di taman. Lucu banget Mesti Mas. Alhamdulillah akhirnya aku bisa peluk anak aku lagi, Natasha. Aku mau coba gendong boleh nggak? Oke, sih boleh dong. Oke. Astaga lucunya. Lucu banget Mas ganteng. Ke siapa dong? Kan papanya aku, jadi harus ganteng. Oh gitu ya? Gitu. Capek kayaknya. Ya, Karissa boleh peluk dede bayinya lagi nggak, Pak? boleh. Tapi Papa ada ide nih, gimana kalau kita jalan-jalan sekalian belanja buat perlengkapan Dede bayi? Boleh, Pak. Karissa boleh ikut milih nggak, Pak? Ya tentu aja nggak boleh dong. Ya boleh dong, tapi kamu pilihan yang bagus ya. Iya, Pak. Natasha nggak sibuk kan? Enggak sih. Oh iya, kalau kamu sibuk juga kamu nggak mungkin kesini kan ya. Kamu ikut aja yuk, biar aku yang bawa mobil. Yuk. Ayo. Karissa, Tante Natasha minta tolong, boleh nggak? Oh, buat kamu nih tasnya berarti. Ayo, Jas. Tapi Bu, nanti Pak Dimas. Nggak apa-apa, Pak Mamat libur. Bapak nggak usah khawatir. Karena biar nanti Bianca yang menyampaikan jam libur Bapak sama suaminya, Dimas. Karena Bianca ini masih istrinya Dimas dan masih nyonya rumah di sini. Jadi berhak juga menentukan kapan jam libur Bapak dan kapan jam kerja Bapak. Tapi mohon maaf ya Pak ya, sebelumnya sudah merepotkan. Nggak apa-apa kok Bu, saya cuma... Sebagai permintaan maaf kami karena kami sudah merepotkan Pak Mamat, kami antar Bapak pulang ya. Nggak usah Bu, biar saya pulang sendiri. Nggak apa-apa, nanti biar nyaman bayinya. Udah nggak apa-apa Pak Mamat, sini saya gendong bayinya ya. Hati-hati Bianca. Lucu banget bayinya. Sial, nggak kelihatan lagi tanda lahirnya. Nanti deh aku lihat lagi di mobil. Aduh. Ya, kenapa Bianca? Dipepesin, Ma. Aduh, maaf Bu. Basah dong. Iya, udah nggak apa-apa. Kamu tinggal nanti ganti baju aja ya nak ya. Namanya juga bayi. Iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Maaf ya Bu, jadi ngerepotin. Nggak apa-apa kok. Yaudah yuk, kita masuk mobil aja. Oke. Lebih nyaman kan pulang naik mobil. Yuk Pak. Iya, terima Silakan kasih Bapak. Bu. Bapak di belakang. Bi, Mama yang nyetir aja ya. Sik. Seneng kan jalan-jalan? Senang dong, Oke, Pak. kamu masuk. Oke. Natasha? Makasih, Mas. Oke.
Fadil? 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 Astagfirullahaladzim, Fadil! Astagfirullahaladzim, Fadil! Fadil, kamu di mana sayang? Fadil? Fadil? Aisyah? Aisyah? Fadil nggak di sini. Fadil di mana, Mas? Lo lupa ya? Fadil di rumah Dimas. Fadil. Fadil, mama kangen. Fadil. Sabar ya. Ya Allah, gimana caranya aku bisa hibur Aisyah? Lo tenang dulu. Gue coba bikinin coklat hangat dulu ya, supaya lebih enakan. Oke. Lo minum ya. Ini coklat hangat. Makasih, Mas. Seandainya aku bisa, Aisyah. Rasanya ingin banget aku pindahkan semua kesedihan kamu ke hati aku. Dan biarkan aku aja menanggungnya. Tapi mana bisa aku lakukan itu. Sementara meringankan beban kamu aja aku nggak bisa. Bahkan memeluk untuk menenangkan kamu aja rasanya aku nggak pantas. Karena aku bukan siapa-siapa kamu. Jadi bau ompol nih baju. Lama banget lagi sampainya. Aduh, udah deh Bianca, kamu sabar dong sayang. Cepetan kamu cek. Gimana sih? Maaf sayang, sorry. Soalnya tuh di depan ada orang. Kalau mama nggak rem mendadak gini nanti orangnya ketabrak. Hati-hati, Bu. Atau sini, Bu. Saya gendong bayinya, Bu. Nggak apa-apa kok, Pak. Ini kan nanggung lah. Saya masih bisa kok, mumpung anaknya juga masih anteng. Iya, Bu. Ada tanda lahirnya. Brengsek. Ternyata aku dan mama nggak salah. Ini memang bayinya Aisyah yang asli. Bayi ini masih hidup dan selamat. Bu, rumah saya sudah dekat. Berhenti di depan aja, Bu. Makasih ya, Bu. Sudah antar saya pulang. Ibu berdua sangat baik sekali sama saya. Sama-sama, Pak. Yang penting Bapak selamat sama bayinya. Iya, Bu. Boleh saya gendong bayinya, Bu? Oh iya. Nih, silakan. Ibu mau mampir di rumah saya yang kecil. Oh enggak usah. Kita duluan aja. Terima kasih. Tadi gimana Bianca? Bener, bayi itu bayinya Aisyah. Kamu lihat nggak tanda lahirnya?
Benar, itu bayinya Aisyah. Serius kamu? Pa, dede bayinya pasti senang kita beli banyak ini. Udah pasti seneng, apalagi yang milihin kakaknya kamu, Karisa. Ya udah Mas, ini adik bayinya. Aku pamit pulang dulu kalau gitu ya. Karisa, Tante Natasha pulang dulu ya. Iya Tante, dadah Tante. Peluk dulu dong. Dadah sayang. Dadah Tante. Bye-bye Tante. Tasya. Terima kasih ya. Papa, kok pegang tangannya Tante Natasha terus sih? Kan Tante Natasha mau pulang. Oh iya. Ya udah saya pamit dulu kalau gitu ya. Udah Harisa. Dadah Tante. Natasha. Tas kamu ketinggalan. Fadil, Mama kangen sayang. Mama pengen ketemu Fadil. Mama pengen peluk Fadil. Aisyah. Aisyah, lo mau kemana? Aku mau ke makam ibu, Mas. Sekarang udah malam loh. Besok aja ya. Aku pengen ke sana. Aku kangen ibu. Aku pengen cerita sama ibu. Iya, oke. Biar gue yang antar. Dan Aisyah, please. Lo nggak perlu lagi dengerin semua orang di luar sana. Dengar ya, kita nggak ngapa-ngapain aja. Kita difitnah sama mereka. Jadi nggak ada bedanya kan? Biar gue yang nganter. Karena gue takut lo kenapa-napa. Sayang, kenapa atuh kamu teh rewel? Kenapa? Jangan-jangan popok dede bayi teh penuh ya? Sebentar ya sayang, popoknya Bibi Titin ganti, biar kamu teh anteng lagi. Ya Allah, pantesan aja atuh, dede bayi teh nangis terus. Ya aduh, ya Allah. Dede bayinya kenapa, Bi? Non Karisa,
Dede bayinya teh diare. Pantesan atuh, dede bayinya teh rewel. Aduh, kudu gimana ini teh non? Pada merah. Papa, Kenapa, sayang? dede bayinya sakit diare, Pak. Gimana, Pak? Kasihan, Pak, dede bayinya, Pak. Kenapa, Bi? Diare, Pak. Merah-merah lecet ini. Ya udah, Karisa, kamu tenang ya. Papa telepon Tante Natasha. Ya, Pak. Aduh, nggak diangkat lagi. Pak Dimas, jangan-jangan dokter Natasha teh sudah tidur atau Pak? Terus gimana, Pak? Kasihan dede bayinya, Pak. Nangis terus, Pak. Ya, Bi, kita ke rumah sakit aja sekarang, ya. Iya Pak, sebentar saya siapin dede bayinya Pak. Ayo, sayang. Apa? Kenapa, Bi? Pak, ini teh dede bayinya pup lagi atuh Pak. Ya udah, nanti dibersihin di rumah sakit aja, Bi. Tapi Pak, ini teh pupnya banyak sekali Pak. Sampai nembus ke celananya. Kasihan atuh Pak diarenya. Terus mau dibersihin di mana? Itu kayaknya udah sepi mah. Mau turun aja kita? Ya, yuk, udah aman deh kayaknya. Yuk. Kamu hati-hati ya. Iya. Pak, sepertinya ini teh jalan ke rumahnya Pak Mamat, Pak. Waktu itu teh saya dikasih tahu. Oh ya? Iya Pak, kita mampir ke rumahnya Pak Mamat ya Pak. Saya tahu kok jalannya. Nanti kita bersihin pup dede bayinya di rumah Pak Mamat ya Pak. Ya udah, Bibi tunjukin jalannya ya. Iya Pak. Lurus aja ke depan. Pak, pelan-pelan. Itu rumahnya. Di depan situ ya? Iya Pak. Ini kan? Ya, yang ini nih. Cuma mau cek ya. Kenapa? Gak dikunci. Hah? Bisa ya? Orang modelan begini, pintunya nggak dikunci. Ih. Ya bagus lah, jadi kan kita gampang masuknya. Udah masuk. Iya. Jauh banget. Bayinya di mana ya? Aduh, mah gini banget. Mana, Be? Mah, itu bayinya. Nah, Pak Dimas, ini rumahnya Pak Mamat teh. Sebentar saya ketok dulunya, Pak. Itu siapa yang ketok? Gak tahu siapa, kita harus ngumpet. Kita ngumpet. Gimana? Ngumpet.
Iya, bentar. Kamarnya ada. Ya ampun, Ma. Kok bisa-bisanya sih ada tamu? Ganggu aja. Ya udah deh, paling juga nggak lama. Tungguin aja dulu bentar. Mbak, Pak Dimas. Non Karisa. Maaf Pak, malam-malam ada apa ya Pak? Maaf ya Pak Mamat, saya ganggu malam-malam. Jadi anak saya lagi sakit. Saya mau bawa ke rumah sakit, tapi di tengah jalan anak saya buang air. Boleh numpang ganti popok nggak Pak di sini? Ayo, mari, Mbak Titi masuk aja. Punten, saya masuk, Pak. Iya, silakan. Pak Dimas, silakan masuk. Nggak apa-apa Pak, saya di sini aja, jangan repotin. Oh iya, tapi maaf Pak, ala kadarnya. Silakan duduk Pak. Nggak apa-apa. Di sini aja. Tenang ya, Dede. Bibi bersihin. Wah, itu kok Mas Dimas, Pititin sama Karisa ada di sini sih. Gimana ceritanya coba? Waduh. Maaf Pak, mau saya bikinin minum? Sebentar Pak, anak saya nangis. Istri saya lagi nggak ada. Saya ambil dulu Pak anak saya Pak. Nangis ya. Pak Mamat, punten atuh, ini saya mau buang popoknya teh di mana? Oh, buang di sana aja Mbak. Di sana? Iya. Diam ya, cup. Pak Dimas, maaf, saya nggak bisa bikinkan minum karena lagi ngidongin Dede bayi. Dadah Pak, sini Karisa gendong. Oh iya boleh. Udah nggak rewel lagi? Iya. Mas, hati-hati. Non, jangan atuh, kan sudah malam, dedenya teh mau bobo. Nih, Dede Non juga udah selesai Bibi bersihin. Mang Mamat, makasih banyak ya. Sama-sama Mbak. Kita tuh udah ngerepotin. Saya pamit Pak. Silakan Mbak. Ayo Non.
Pak Mamat masih punya anak bayi? Masih, Pak. Yang keempat. Ya udah Pak, sekali lagi terima kasih ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus tunggu si Pak Mamat itu tidur dulu dong, Ma. Ya udah, mau gimana lagi? Sabar aja dulu bentar deh. Lama banget nih di sini. Enggak, udah orang udah tua, baru tidur bentar, cepet. Tidur kayaknya, Bi. Iya, Ma, harusnya sih udah tidur. Yuk, cepet tangin bayinya. Yuk. Aduh, kesian. Ayo, Bi, ambil. Yes, akhirnya berhasil juga kita mah bawa bayi ini. Sana aja. Udah, yuk. Mah, hah? Kenapa? Kayaknya dia pup deh. Ayo. Tangan aku gimana nih? Ya udah, kamu bersihin dulu dong, Bianca. Apa? Iya Kak, ya bersihin. Kalau nggak dibersihin, bayi ini nangis. Terus nanti yang ada sekampung-kampung bisa bangun, kita ketahuan loh. Tapi kalau kita bersihin di sini, bisa-bisa ketahuan sama Pak Mamat dong, Ma. Kamu tuh susah banget dibilangin. Terus mau rencana kita gimana ini? Ya lagi juga ngapain sih kita bersihin? Terserah. Ini mau rencananya gimana? Ya udah, ikutin aku aja yuk. Yuk. Bau. Bi, kamu nyetir jangan megang bayi, sayang. Ayo, Ma, bisa nggak? Ya, tadi pelan-pelan.
sama ibu. Aisyah benar-benar kangen sama ibu. Ibu tahu, Aisyah sekarang benar-benar hancur, Bu. Anak Aisyah, Fadil, satu-satunya yang Aisyah punya sekarang setelah ibu pergi. Diambil sama Mas Dimas, Bu. Harus apa lagi Aisyah, Bu, untuk dapetin Fadil? Aisyah, andai saja aku bisa jadi penyemangat hidup kamu. Andai aku bisa kasih bawaku untuk menopang semua beban hidup kamu. Aisyah, kita pulang yuk. Udah malam banget. Aisyah pamit pulang ya, Bu. Doain Aisyah. Semoga Aisyah bisa dapetin lagi Fadil. Kita berhenti di sini, Bi. Ya udah, Mama pokoknya liatin aja deh. Emang kamu mau ngapain? Kamu mau buat bayi itu gimana, Bianca? Aku mau bikin dia ketabrak, Ma. Kamu mau bikin bayi itu celaka dan ketabrak? Kalau sampai ada orang yang ngelihat gimana, Bianca? Kita tuh makin bahaya loh. Mama tenang aja. Bayi itu udah aku tutup sama daun. Jadi nanti kalau ada orang yang tabrak dia, pasti nggak akan nyangka kalau itu bayi. Ya kalau gitu kita harus secepatnya pergi dari sini dong. Jangan sampai ada orang yang curiga sama kita. Enggak. Aku nggak mau pergi dari sini. Aku mau pastiin sama mata kepalaku sendiri kalau bayi ini benar-benar selesai. Yang ada nanti kita gagal lagi dan kita yang habis sama Mas Dimas. Ih, kok nabrak juga. Ini pasti kena nih, pasti kena. Kenapa sih nggak ada yang kena? Kenapa nggak ada yang nabrak sih? Ada malaikat pelindungnya kali anak ini. Kok mobilnya malah berhenti sih? Bianca, kamu lihat deh. Itu mobil, itu kan mobilnya Setia. Setia? Astaga, Ma. Itu Setia kenapa bisa sama Aisyah? Tambah gawat dong nih.
bayi itu ketemu sama Aisyah. Mama ini gimana? Mas, ini apa ya? Kok di tengah jalan kayak gini? Gue juga nggak tahu ini apa. Aisyah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Mas, bayi, Mas. Oh, gimana bisa jadi kayak gini sih, Ma? Bayi itu malah jadi kembali ke pelukan Aisyah. Tenang ya. Tenang ya, jangan nangis ya. Kamu sekarang aman. Kamu aman sama Om. Tenang ya. Ya Allah. Halo? Anak siapa nih? Pak? Bu? Halo? Mas, ini jangan-jangan bayinya emang beneran sengaja dibuang, Mas. Jahat bener. Ya kali dibuang. Kasihan. Pak, Bu. Ada anak bayi nih. Anak siapa, woi? Aisyah, lo tunggu di mobil aja ya. Biar gue cari orang tua bayi ini. Enggak, aku ikut aja, Mas. Aku juga mau tahu penjelasan dari orang yang ninggalin bayi ini. Iya udah, yuk. Kita ke sana. Mama, bahaya gimana nih, Ma? Aisyah, tunggu. Kayaknya nggak mungkin ada orang sekitar sini. Mana semak belukar semua kan? Wah, gimana nanti kalau mereka tahu kita yang ambil bayi itu? Bisa-bisa kita dilaporin ke polisi, terus kita dipenjarain. Kamu jangan panik gitu dong, Bianca. Udah kita ngumpet dulu aja, kamu jangan panik. Mama juga bingung ini, nggak tahu mesti ngapain. Mas, nggak tahu kenapa aku yakin deh. Bayi ini tuh bukan dibuang, tapi sengaja mau dibunuh. Makanya dia ditaruh di tengah jalan kayak gitu supaya kalau misalnya ada kendaraan yang lewat bisa ketabrak. Tega banget ya. Jahat banget. Masa iya sih ada orang tega gitu ngebuang anaknya sendiri? Ma, mereka udah semakin mendekat. Ini gimana nih? Mama lakuin sesuatu dong, Ma. Kita bisa ketahuan. Suara apa itu, Mas? Nggak tahu. Kayaknya ada sesuatu yang jatuh. Atau jangan-jangan orang yang buang bayi ini lagi? Bisa jadi. Os. Aisyah, suara yang jatuh kayaknya kayu ini deh. Bener kan? Nggak ada orang di sini. Kasian banget sih kamu. Iya. Kasihan kamu, Nak. Kira-kira siapa yang tega buang kamu? Apa orang tua kamu sendiri yang buang kamu? Keterlaluan. Sekarang kita harus gimana, Mas? Ya, yang jelas kita nggak bisa tinggal bayi ini sendirian di sini, Aisyah. Bisa mati dia. Kita bawa pulang terus kita rawat dia.
Tunggu dulu deh Mas, kalau misalnya ada yang cariin gimana Mas? Yang penting kita selamatin dia dulu. Kita pulang sekarang ya. Yaudah nih, gendong. Karena gue harus nyetir kan. Aisyah. Gendong. Lo gak apa-apa. Masuk mobil. Wah, kacau. Bayi itu kayak ada malaikat pelindungnya ya. Nyawanya banyak banget itu anak. Kenapa sih yang nemuin bayi itu bukan orang lain aja? Kenapa mesti Aisyah sama Setia? Kan kalau kayak gini kita nggak bisa rebut lagi, Mah. Iya nih pusing Mama. Di tangan Setia lagi. Ya udah, kalau gitu kita harus cari cara gimana kita bisa ambil balik itu bayi dari Setia. Jangan bilang kamu mau ambil bayi itu dari Setia. Ngaco deh kamu. Udah jangan aneh-aneh deh Bianca. Kalau ketahuan runyam kita semuanya nih. Ya, terus mau gimana lagi nih, Mah? Mama ada ide emang? Ada. Gini. Sekarang biarin aja dulu bayi itu sama Setia. Toh kamu tadi juga lihat sendiri kan, gimana Aisyah ngelihat bayi itu. Gak ada ikatan batin sama sekali, Bianca. Kalau dia ada ikatan batin, gak akan dilepas bayi itu. Tadi Aisyah aja, jangankan gendong, megang aja gak mau, Nak. Lihat kan kamu? Iya, Mama bener juga. Terus kita harus gimana nih, Mas, sekarang? Ya udah, mau gak mau kita diam aja dulu. Nanti kita pikirin gimana cara yang terbaik untuk bisa merebut bayi itu dari tangannya Setia. Oke, sayang? Oke lah kalau gitu. Yuk, kita pulang dulu yuk. Ayo, let's go. Pak, kenapa bayinya bisa hilang, Pak? Nggak tahu, Bu. Semalam itu tidur di samping saya, tapi tiba-tiba nggak ada. Terus Bapak udah cari kemana-mana? Sudah, Bu. Bapak cari sudah nggak ada. Ke semua ruangan? Bapak cari di semua ruangan tidak ada, Bu. Pak, apa jangan-jangan bayi itu diculik, Pak? Mana mungkin, Bu. Mana ada yang nyulik anak yatim yang nggak punya apa-apa. Bisa aja, Pak. Siapa tahu mau dijual gitu, Pak. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin gimana, Pak? Masa iya bayi itu bisa jalan sendiri? Jalan aja belum bisa dia, Pak. Gimana ini, Pak? Ya udah, Pak. Kita tanya ke tetangga-tetangga. Siapa tahu ada yang lihat di bawah siapa gitu, Pak. Ayo, Pak. Iya, Bu. Ya udah, Pak. Bapak tanya ke tetangga sana. Ibu kesini ya, Pak. Ya udah, Bu. Hati-hati ya, Bu. Ya, Pak. Ibu maaf, Bu. Ibu lihat anak saya nggak, Bu? Anak saya hilang, Bu. Ya Allah, hilang. Iya, Bu. Kok bisa sih? Bu, Jenab, kenapa Ibu lari-lari nangis begini? Ibu lihat bayi saya nggak, Bu? Bayi? Oh, nggak ngeliat, Bu. Emang kemana bayinya? Ya, pokoknya hilang, Bu. Oh ya, nggak ngeliat ya, Bu. Maaf ya, Bu ya. Pak, lihat anak kecil nggak, Pak? Yang digendong, Pak. Enggak tahu. Anak saya hilang, Pak. Enggak tahu. Makasih, Pak. Mas, mau tanya, Mas. Anak saya hilang. Bapak lihat nggak yang digendong, Mas? Saya nggak lihat, Pak. Makasih, Mas. Gimana, Bu? Gimana, Pak? Apa ada yang lihat? Nggak ada, Bu. Bapak sudah cari di ujung kampung, nggak ada. Bapak tanya, nggak ada yang lihat. Sama, Pak. Gimana ini, Pak?
Ya Allah, kemana kamu, Dek? Apa yang terjadi sama kamu, Dek? Wah, ini gimana lagi ya? Kayaknya semua cara udah aku pakai deh. Tapi tetap aja gagal lagi. Sial mulu lagi sama tuh bayi. Dan sekarang bayi itu malah sama Aisyah. Mama juga bingung nih. Gini Bianca, coba kamu telepon Karissa. Kamu tanya deh, siapa tahu ada perkembangan. Ya, kita punya ide untuk ngembangin ide kita itu. Aku coba dulu telepon Karissa. Sayang, Karissa lagi apa? Lagi di mana? Tante Natasha? Oh, ada Tante Natasha di sana jam segini. Apa? Perempuan itu nginep di sana? Keterlaluan. Dasar perempuan gak tahu malu. Aku harus kasih tahu soal ini sama Mama. Hei, ya udah ya sayang. Mama telepon kamu cuma mau tanyain kabar kamu aja. Mama kangen sama kamu. Nanti Mama telepon lagi ya sayang ya. Karissa, tapi Karissa jangan lupa jangan kasih tahu ke siapa-siapa ya kalau Mama telepon, oke? I love you. Gimana, Bi? Si Natasha itu, Ma. Sekarang dia setiap hari nginep di rumah Mas Dimas, kata Karissa. Hah? Iya. Natasha setiap hari nginep di rumah Dimas. Wah, ini ada yang nggak beres nih. Mama kok yakin ya? Si Natasha itu mendekati Dimas untuk tujuan yang lain. Coba deh Bianca, kamu cari tahu detail apapun soal Natasha. Mama kan tahu sendiri. Kemarin kita cari tahu tentang Trisa Salim, kita nemuin jalan buntu, Ma. Kita bahkan sampai sekarang nggak tahu Trisa Salim itu sebenarnya siapa, apa hubungannya dengan Natasha, kenapa mukanya tuh beda sama Natasha. Tapi Bianca, Mama kok yakin ya? Trisha Salim itu ada hubungannya sama Natasha. Kalau nggak ada hubungannya, nggak mungkin kartu perpustakaannya itu ngapain disimpan sama Natasha di laci kamarnya dia, coba. Udah kamu cari tahu deh. Ada yang nggak beres ini pasti. Kamu cari tahu ke orang kamu tuh yang kemarin. Buktinya dia jago kemarin cari tahu soal Natasha kan? Tembus kan? Telepon deh. Duit lagi dong, Ma. Halo? Saya ada tugas baru buat kamu. Kamu cari tahu segala sesuatunya tentang Trisa Salim. Saya akan segera kirim datanya sekarang. Setelah itu, saya tunggu kabar kamu. Tinggal tunggu kabar, Ma. Mbak Titin, anak saya hilang. Saya sudah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Saya juga istri heran di mana anak itu. Ya Allah, Pak. Saya bener-bener gak nyangka. Kok bisa ya hilang? Padahal semalam teh kan digendong sama Bapak. Kenapa tuh pagi-paginya teh bisa hilang? Iya, Mbak. Ya Allah. Bapak teh yang sabar atuh ya. Iya, Mbak. Kamu punya bayi? Bayinya hilang? Iya, Bu. Bayi saya hilang. Semalam tidur sama saya.
Tapi tiba-tiba setelah saya bangun anak saya nggak ada, Bu. Biarpun bukan anak saya. Tapi saya sedih banget, Bu. Saya sudah sayang sama dia, Bu. Saya, istri saya, juga anak-anak saya, semua sayang sama dia, Bu. Bahkan Bu Bianca, Bu Siska juga sayang dan suka sama anak itu juga. Bu Bianca dan Bu Siska? Iya, Bu. Malah sempat mau ambil foto tapi belum kesampaian, Bu. Kamu punya foto bayi itu enggak? Kalau punya, saya bantu cariin deh. Nanti saya sebarin. Siapa tahu ada yang lihat terus nemuin deh tuh bayinya, ya kan? Punya? Ya Allah, terima kasih, Bu. Ibu sudah mau bantu cari anak itu. Ya, saya ada fotonya, Bu. Mana-mana, coba lihat. Muka anak bayi ini kayak pernah aku lihat ya. Tapi di mana ya? Oh, OMG. Iya. Aku ingat Natasha yang kasih lihat aku. Dan aku kan waktu itu minta dikirimin foto itu ke handphoneku. Oke. Di handphone. Iya, di handphone. Harusnya masih ada. Ya udah kalau gitu, kamu kirim foto bayi ini ke handphone saya ya. Terus saya kasih nomor WA-nya. Iya, Bu. Terima kasih. Semoga kebaikan Ibu dapat balasan dari Allah, Ibu. Ini jam kerja loh. Bukannya duduk-duduk ya. Ya udah sana, lanjut kerja lagi. Titin? Iya, Nya. Kerja di sini atau di dapur? Di dapur kan? Iya, Nya. Ya sekarang ke dapur dong. Iya, Nya. Gimana sih? Lanjut kerja kamu ya. Iya, Bu. Jangan sedih terus-terusan. Saya bantuin kok.